Hai teman-teman, kembali lagi dengan kita berdua, Muhammad Aldan dan Irwan Kurniawan di Sajak Takaruan. Ya, Mantap. Untuk gitu nih. itu kudu iya begitu aja. Ya balik lagi sama kita ya. Dan kali ini kita mau ngobrolin Tentang horor. tentang horor-hororan. Kemarin ada yang minta horor-hororan ya. Jadi kita kabulin ya permintaannya biar rame lagi. Karena udah mulai sepi, berkurang, menurun dan menurun. Jadi pengalaman horor ya. Horor. Sebenarnya kita tuh ngalamin horor belum pernah, belum lihat aslinya gitu. Kepagi siapa itu? Janganlah. Kita tuh belum pernah ketemu gitu kan. Ngelihat asli itu belum pernah. Jadi Gue kayak sih pernah lihat apa? ya gituan lah. Apa? Congpo, tikun, apa tuh? Pocong. Oh, lihat pocong. Jadi si Jono doang, gue mah enggak, gue mah belum pernah. Cuman Kita kejadian doain. jangan. Kejadian pernah ya. Tapi bukan apa ya, bukan ketemu gitu, enggak ketemu. Enggak sempat ketemu lah. Janganlah gitu. Cuma ngerasain doang. Pernah. Nanti gue ceritain. Ini mau dengerin cerita yang ketemu dulu. Siapa? Ente. Ketemu pocong. Jadi dia ketemu pocong gitu. Ketemu pocong. Ceritanya gimana? Jam berapa awal mulanya? Mau ngapain? Oh, Apa tiba-tiba bisa ketemu? Kan nggak mungkin kalau tuh tiba-tiba ketemu. ya kan waktu itu gue punya cewek ya. Cewek. Iya. Cewek apa? Pacar. Pacar. Kan dia kerja di mall. Mau mana? Nah, mall. Ya. Elos. Oh iya. Elos naon? Jangan. Pokoknya di situ aja disensor lah, nggak ada. Dirinya. Nah, Terus kan pulangnya malam jam 10. Keluarnya jam 10. masuknya Nyampe rumahnya jam setengah 11-an lah, setengah keluar gimana? Pulang. keluar kerjanya jam 10. Oh, keluar kerja. Jadi berhenti. Enggak. Keluar kerja kan lu. Berhenti kerja. Pulang kerja. Pulang. Pulang kerja Pulang kerja. jam 10. Nyampe 10 rumah malam ya, siang. 10 malam. Nyampe rumahnya jam setengah 11 malam. Jam setengah 11. Nah, kan gue itu balik dari rumahnya. Kebetulan rumahnya itu masih rungkun. Apa? Masih seru. Rumpun apa rumpun? Rumpun. Masih banyak ini pohon-pohon. ya, rindang ya. Nah, gitu. Nah, pas waktu gue mau pulang tuh pas di turunan. Turunan. Iya, turunan. Ya. Aduh, orang nggak jamak bahasanya gitu kan. Nggak lumrah. Pas tiba-tiba ada kan di pinggirnya itu Apa tuh? tiang listrik tuh. Yang tahu. Iya, namanya tiang listrik kan Tiang ya. listrik. Iya, tiang listrik kan tiang listrik ya. Nanti gue salah lagi. Enggak. Terus Nah, ada di situ di tiang listrik. Berdiri aja gitu. Oh, berdiri. Kayaknya benerin. Berdiri. Mana jalan sempit Oh, ya. itu Satu motor. posisinya lagi sama pacar. Enggak, pas udah pulang. Oh, sendiri. Iya, sendiri. Mana jalan sempit terus pudunan ya. Turunan. Turunan. Eh, Di dalam hal itu baca-baca bismillah aja. Gimana? Sedangkan tiang Bismillah. Ayat kursi dong. yang kan boro-boro ingat Oh iya kayaknya. benar. Bismillah doang sih. Pantesan coba kan Bismillah doang. Untung pocongnya ditariin, kalau enggak Iya. Kalau enggak dia meluk ikut Iya, ya. parah. Betul. kalau orang Sunda sih untung terus. Untung terus orang Sunda tuh ya. Nggak untungnya, orang Sunda pasti untung. Udah sih, itu doang pengalaman ketemu. Terus itu gimana tuh besokannya lagi? Ya kan, Pasti kalau misalkan habis ketemu kayak gitu tuh ngerasa ngeri gitu kan. ya dibilang ngeri sih kan, gue juga ngeri kalau ke situ sendiri. Kalau dipikir secara akal sehat kan, berhubung lagi jatuh cinta kan, siapa sih orang yang senang jatuh cinta gitu, Ayo deh. yang takut juga bisa jadi berani. Ya itulah bukti cinta. Kalau cinta tuh kuat katanya. Gitu. Kayak nama mau dipikir kurang kayak lagi sih ya. Karena udah nggak cinta. Nggak sepogat. Udah pasti. Udah lah. Ya doain aja. Bukan Semoga jodoh. dapat lagi lah Amin, yang amin. lebih baik. Amin. Iya kan? Yang soleha ya, Amin. yang
cantik. Amin. Pokoknya terserah dia aja. Berdoa mah apa aja. Ntar dapatnya yang kayak gimana kan nggak tahu. Yang penting berdoa dulu. Nah, Berdoa jadi- aja usaha. Nah, usaha berdoa, jangan itulah. Tapi jangan cuma berdoa doang. Ada ikhtiar kan. Ikhtiar itu usaha kan. Ikhtiar. Nah sekarang cerita gue nih. Jadi dulu tuh kan gue pernah kerja di radio yang di Cipanas. Dan di situ tuh emang benar-benar tempatnya tuh cuma satu. Satu apa? Satu petak. Jadi kayak sekelilingnya itu kayak apa ya? Bukan taman. Tanaman gitu, apa kebun. Nah, kayak kebun gitu dan itu tengah-tengah banget. Dan di situ nggak ada perkampungan tuh masih jauh lagi sekitar berapa meter ya? 1 kiloan lah, 1 kilo dari tempat itu kampung, 1 kilo dari sebelum tempat itu juga kampung gitu. Jadi tempat itu tuh benar-benar dikelilingi sama kebun. Ya dan di situ gue juga bingung tadinya pas pertama kerja tuh kok nggak ada orang gitu kan, kok nggak ada orang banyak nggak ada. Ya makanya gue bingung kan biasanya kalau misalkan di apa sih, kalau di kebun tuh pasti ada petani gitu, harusnya ada kayak gitu kan. Cuman waktu pas pertama gue masuk itu lagi nggak ada gitu, gue bingung nih kenapa kok pada sepi gitu kan. Terus yang cuma berisik tuh ya yang di radio aja, jadi kayak berisik tuh musik-musik gitu-gitu aja gitu loh. Terus nggak ada penyiar juga karena kan automatikin, jadi kayak penyiar tuh jadi kayak diulang lagi gitu. Punya recordnya gitu, jadi diulang lagi buat besok gitu. Dan kejadiannya itu tuh hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis malam Jumat lah. Nah di situ tuh gue tuh sholat kan agak jauh. Suka sholat. Suka insya Allah gitu kan. Alhamdulillah tuh. Mana sih sih? Nih, gue tuh kayak maghrib, sholat maghrib jam Maghrib. bawa motor dari radio kan musola agak jauh juga. Nah pas putar balik itu di radio tuh gue nggak tahu kiblat. Tadinya mau sholat di radio cuman nggak tahu kiblat, dan di radio pun emang nggak ada siapa-siapa, cuma gue doang. Terus? Jadi ya udah aku keluar dari radio ke kampung sebelum tempat itu, ke kampung, ada kampung di situ. Dan di situ tuh dia sholat di situ itu rame biasa gitu kan, kampung masih biasa Jemaah ya. Nah, habis sholat Jumat itu gue langsung balik kan, langsung habis sholat maghrib itu gue langsung balik lagi ke radio. Iya. Nah setelah gue balik lagi ke radio, di radio tersebut tuh masih hening banget. Gue juga nggak ngerti kenapa perasaan gue tuh agak gak enak banget perasaan. Pas pertama masuk kerja gitu, nggak kayak gitu perasaan tuh, nggak ada deg-degan, nggak ada takut, nggak ada. Dikira jatuh cinta deg-degan. Terkadang emang gitu ya, hantu itu selalu bikin jatuh cinta. Enggak. Dan ya kayak gitu, kayak pas masuk gue tuh udah merinding ya kan. Gue balik aja atau gimana nih, gue balik aja itu di situ tuh sekitar jam 6:30-an, jam 6:30, tapi udah gelap banget dan nggak ada orang satupun di situ. Jadi kayak udahlah, males gitu kan. Udahlah gitu, balik aja. Ya udahlah, balik biasa, kayak biasa gitu. Gue nggak sempat pakai sepatu gue tuh ada di depan pintu itu, jadi gue pakai sendal baliknya. Nah sepatu tuh gue tali. Iya. Sepatu tuh gue gantungin di motor kan, motor metik kan masih ada gantungannya, ada motor. Pas keluar gerbang udah agak jauh, gue tuh udah tenang loh, agak lumayan tenang, udah agak jauh, gue masih sendal. Nah pas berhenti di kampung, gue mau ganti sepatu karena dingin kan, karena lumayan dingin di sana tuh cuacanya. Jadi kayak ganti aja deh gitu. Pas dilihat sepatu gue cuma ada satu. Jatuh? Enggak, justru. Nah dari situ gue kira jatuh. Ini perasaan di tali gitu kan. Makanya jangan main perasaan. Iya makanya itu. Terus udah gua tali, udah dicantolin ke itu juga, ke apa? Dashboard gantungan. Dashboard itu yang kayak gitu kan, ada gantungannya. Dan di situ tuh ini pasti jatuh gitu kan. Ya udah balik lagi, putar balik kan. Meskipun takut tapi kan ya udah putar balik. Sayang gitu. Sepatu baru beli coba. Ya kan? Meskipun harganya cuma 100.000 tapi kayak sayang aja gitu. Dan balik lagi disusuri jalan gitu kan, nggak ada, tetap nggak ada gitu.
kok nggak ada gitu, apa ada yang ngambil gitu kan. Perasaan gue tuh nggak mungkin lah ada yang ngambil, apalagi sepi gitu, nggak ada yang lewat satu motor pun nggak ada yang lewat gitu. Dan di situ di mana gitu kan, masa ketinggalan di sana gitu kan, takutnya ada di gerbang atau di mana jatuhnya pas di situ. Balik lagi ke hotel, dan pas ke hotel itu sepatu tuh emang nggak ketemu. Pas lihat-lihat ada di depan pintu sepatu tuh, depan pintu tempat radio itu. Dia tuh ada satu di situ. Nah di situ yang bikin gue kaget tuh, kenapa ada di situ, pasan gue udah tali. Mungkin itu karena padahal udah ditempelin gitu loh. Itu udah dua, maksud gue tuh kalau misalkan pikiran gue cuma tali doang, ya gue nggak inget lagi misalnya itu takutnya kelepas atau kayak gitu. Tapi ini tuh udah ditempel di motor, udah mau jalan, tapi kenapa sisa satu sepatu itu tuh masih ada di depan pintu. Dan itu parah, itu langsung keringet dingin parah banget. Dan itu pulang nggak jelas, pulang tuh langsung ngambil lari. Gue nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, gue nyeker, gue asli bener nyeker, gue beneran tuh ngeri banget, parah pokoknya gitu pas di situ. Nah itu tuh gue ngerasain di situ tuh kayak kok aneh gitu kan, perasaan di jalan tuh pasti kepikiran. Di jalan puncak tuh gue belum pakai sepatu, belum pakai sendal, beneran gue masih mikir di situ tuh, ngeri banget gitu ya, kenapa gitu. Padahal gue nggak ngeliat gitu, maksudnya gue ngeliat ada hantunya atau apa, tapi yang jelas gue rasain kayak gitu, kenapa ada sepatu di depan pintu gitu. Sedangkan perasaan udah ditaruh di motor. Nah sedangkan sepatu itu tuh udah ditaruh, udah ditali, udah dicantolin lah, udah minimal udah dicantolin gitu kan. Udah jauh dari pintu, maksud gue tuh gitu, kenapa ada di pintu gitu. Karena pintunya tuh kan, pintu radio tuh agak naik, ada tangga gitu, jadi di atas gitu. Pasti lihat tuh ada sepatu di situ, karena sepatu boot gitu, sepatu boot safety boot yang ya lumayan gede kan bentuknya kelihatan. Jadi dari bawah gerbang itu kelihatan sepatu gua ada di situ. Gue hampir ngeri gitu sebenarnya, ngeri, tapi ya mau gimana lagi, sepatu gua ya kan. Iya makanya pas di jalan tuh gua nggak mikir bodo amat, nggak pakai sepatu, nyeker bodo amat ya gitu kan. Dan sampai rumah tuh masih kepikiran ini kenapa sih gitu kan, masih masih jadi misteri gue gitu. Ini kenapa sih sepatu tuh bisa ada di situ gitu kan. Dan di situ tuh benar-benar gue sebenarnya nggak ngelihat hantunya, tapi gue ngerasain gitu, rasain getarannya getarannya gitu ya. Nah itu ngerasain. Dan besoknya tuh hari Jumat lah kan, itu malam Jumat. Iya hari Jumat gue kerja. Serah kerja tapi nggak di situ. Di mana? Di Cianjur. Nggak pindah, tapi kayak ditugaskan di Cianjur gitu. Ada radio di Cianjur juga. Jadi yang Cianjur mah di kota lah, enak banget, cuman panas aja gitu. Dan hari Sabtu Minggu gue libur. Hari Senin tuh ada apa, petani. Nah dan gue di situ baru lihat ada petani. Seneng lah gitu kan, ada temennya minimal gitu. Karena ya yang siaran radio itu yang di situ tuh cuma hari Minggu doang. Sabtu Minggu dia ada, jadi dia on airnya gitu, on air malam Minggu. Kebanyakan pada siarannya di Cianjur. Dia yang di Cipanas tuh ada rekodnya aja. Dan di situ tuh mulai akhirnya tuh kayak gue tuh cerita sama petani di situ. Itu ngalamin yang enggak gitu kan, maksudnya kita sih petani. Enggak, jadi gue cerita sama dia, masa dia tahu cerita gue? Iya, gue bilang iya maksudnya cerita dia. Gue cerita sama dia dulu tuh, kan gue ngobrol biasa. Awalnya kenalan dulu, Pak siapa namanya? Enggak lah, masa Pak namanya siapa? Tukang apa? Enggak lah. Jadi gue tuh kayak dia tuh nama Pak, bukan kayak apa ya, kayak friendly lah gitu, kayak temen gitu. Kayak nanya kata dia teh, baru kerja di sini benar gitu. Pas dia istirahat dan gue tuh cerita tuh malam Jumat gue tuh kayak gitu. Terus kata si bapaknya gini, katanya ya memang katanya teh ada saudara bapak juga katanya lihat ada orang yang duduk di tangga katanya teh gitu, cewek pakai baju merah katanya gitu, tapi nggak tahu ya gitu kata si bapak gitu. Dan gue di situ gue benar-benar gue balik lagi, jangan gue mau balik ke rumah aja lah gitu, nggak mau lagi gitu kan. Padahal ya itu sih maksud gue tuh, ya gue percaya nggak percaya karena emang gue belum lihat maksud gue itu. Dan ya mungkin itu tuh ada gitu, karena gue ngerasainnya ya kayak gitu, kayak dipindahin, kayak ya aneh lah gitu kan. Maksudnya tuh kenapa gitu, rasanya berbeda ya. Rasanya beda banget, kayak
apa ya, cuaca tuh dingin tapi kadang gerah gitu. Gerahnya tuh bukan gerah dari cuaca gitu, jadi kayak apa ya, susah sih dijelasinnya gitu. Minum coolant. Aduh dia nggak boleh lah, itu apa, produk endorse satu, endorse lah, endorse. Nggak, jadi gitu, jadi kayak ngerinya tuh di situ. Sebenarnya sih gue belum pernah lihat, cuman kayak ngerasain kayak gitu pernah. Rasa itu karena Orang-orang juga ada yang cerita apa, sampai ada yang ketemu kayak gitu, banyak. Gue juga suka dengerin mereka tuh cerita. Gue tuh masih percaya dan nggak percaya gitu, karena ya belum lihat, tapi gue nggak mau lihat, dan itu masalahnya. Gue tuh nggak percaya tapi nggak mau lihat. Gitu. Itu sih. Mungkin ada lagi nggak lu? Misalnya ketemu kayak cerita teman apa gimana? enggak sih, soalnya gue juga takut ya sama horor. Horor tuh mengerikan, ya kan? Lebih mengerikan lagi. Eta. Nawan. Kepagi mantan. Kepagi mantan. Udah nikah coba. Aduh. Gendong bayi ada. Gendong bayi coba. Padahal dia nggak tahu itu bayi siapa, tapi dia udah sedih duluan gitu. Parah. Pokoknya. Ya mungkin itu aja ya. Ya mungkin itu aja. Cerita horornya. Gue tuh nggak ini. Ya, belum bukan. ngalamin. Masa cerita horor kayak gini-gini. Ini kan ada nothing is impossible gitu kan. Kurang cocok. Believe yourself nggak cocok buat hantu-hantuan, horor-hororan gitu. Ini mah kita mah cuma belajar aja, sharing dikit lah gitu kan. Jadi soal percaya apa nggak percayanya ya itu ada gitu. Balik lagi kepada kalian juga gitu sih. Udah aja segitu aja. Ya, sip. Terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa komen, like, subscribe, And share-nya juga. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Jangan lupa tonton sampai selesai. Iya bener, pokoknya jangan di skip semuanya, videonya tonton sampai selesai. Jangan lupa punya komen aja ya. Terus ikuti juga Instagram kita ya. Follow Instagram. Apa Instagramnya? Sajak Dibalik. @sajak_takaruan. Nah itu mantap. Di situ banyak kata-kata tentang percintaan, motivasi, apalagi dan yang lainnya. Makanya kunjungi aja langsung. Nah gitu. Thank you. Dadah. Bye.